Oke, kembali lagi bersama kami di Tiba-Tiba Podcast. Pas banget nih ketemu kalian. Dan sadar. Aku mau ajakin kalian semua buat masuk ke podcastku. Gimana? Wow, podcast keren tuh. Tapi kan dulu emang podcastnya tentang apaan? Iya, apaan tuh? Nah, jadi nanti di podcast itu kita bakal bahas soal komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Gimana? Tertarik nggak? Ayo ikut dong. Biar rame. Oke, kita coba deh. Yuk. Yuk. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja ke tempat podcastnya. Yuk, ayo. Yuk. Oke, kembali lagi bersama kami di Tiba-Tiba Podcast. Kenalin, di sini aku Evan sebagai host dan di sini ada beberapa bintang tamu kami. Mungkin bisa dikenalin dulu. Halo, aku Asada. Halo, aku Linda. Aku Cindy. Aku Sadam. Oke, dan di kesempatan kali ini di podcast malam ini kita akan bahas mengenai komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Dan mungkin untuk pembahasannya kita santai aja ya, nggak usah terlalu kaku. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin untuk Asada. Kita pengen tahu nih, apa pengertian dari komunikasi interpersonal itu sendiri? Kamu nanya. Apa pengertian dari komunikasi interpersonal itu? Oke, kalau dari aku komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu sih dari aku. Oke, mungkin bisa ditangkep ya karena dari penjelasannya juga tadi sangat simpel dan sangat rinci, jelas dan padat ya. Oke, mungkin kalau dari ciri-ciri atau tujuan itu sendiri mungkin untuk komunikasi interpersonal itu kira-kira mungkin dari Kalinda mungkin bisa bantu ya. Ciri-ciri atau tujuan itu sendiri mungkin Kayak tadi kan udah Asada jelasin ya. Jadi dari ciri-ciri itu mungkin bahasa yang digunakan itu bisa formal dan juga informal. Terus juga memakai media tertentu kayak misalnya email, message atau lain-lain gitu. Dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kayak kita nih bisa juga disebut sama komunikasi interpersonal. Terus bersifat terbuka dan komunikatif gitu. Jadi kayak nggak ada formal-formalnya, terlalu formal gitu loh. oh santuy ya, santuy. Oke. Enjoy. Berarti kalau untuk dari tujuan itu sendiri kira-kira gimana? Oh, kalau tujuan itu tuh bisa kayak menolong orang lain. Habis itu contohnya kayak gini, kayak kita nih lagi ngasih tahu orang itu loh, lagi menginformasikan. Iya, menginformasikan komunikasi interpersonal. Nah, jadi kita menolong orang lain, terus juga kayak bertukar pikiran, terus memecahkan masalah, menyampaikan informasi, sama membina hubungan. Oke, makasih, thank you banget buat Kak Asada dan juga Kak Linda telah menjawab pertanyaan dari kita mengenai komunikasi interpersonal. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya aja, mungkin kita bakal langsung lanjut ya untuk di pembahasan komunikasi kelompok. Mungkin pengertian dari komunikasi kelompok itu sendiri kira-kira itu apa ya, Kak Cindy? Pengertian dari komunikasi kelompok itu sendiri kira-kira itu apa ya? Oke, kalau dari komunikasi kelompok itu menurut aku itu komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 1 atau 2 orang. Oke. Apabila jumlah orangnya itu dalam kelompok itu sedikit, berarti kelompok itu
yang berlangsung itu disebut komunikasi kelompok kecil gitu. Terus kalau misalnya jumlahnya banyak berarti kelompoknya dinamakan komunikasi kelompok besar. Oh, jadi kelompok komunikasi itu bisa dibagi dua ya Kak? Ada kecil ada besar. Oh, oke. Berarti tadi ya, dari pengertian komunikasi kelompok itu juga masih bisa terbagi lagi. Masih ada yang besar dan juga ada yang kecil. Oke, mungkin pasti ada ciri-ciri dan tujuannya juga dong nih Kak Sadam. Mungkin bisa dibantu jelasin buat ke teman-temannya sendiri. Oke, aku akan jelasin sini ada sekiranya 4 ciri-ciri komunikasi kelompok, yaitu seperti komunikasinya berlangsung bertatap muka dengan ada timbal balik, lalu tiap anggotanya sadar dengan peranannya sendiri, lalu berbentuk terstruktur, permanen, dan emosional, dan situasinya heterogen. Untuk tujuan komunikasi kelompok itu ada seperti hubungan sosial, pendidikan, dan fungsi kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatan untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan. Oke, baik, itu tadi perbincangan santai dan singkat kita mengenai komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Dan mungkin dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari komunikasi interpersonal itu sendiri merupakan suatu komunikasi yang dapat dilakukan antara dua orang, seseorang dengan orang lain, ataupun di dalam masyarakat ataupun organisasi itu sendiri. Jadi singkatnya itu bisa dua orang atau lebih. Dan untuk komunikasi kelompok itu sendiri, komunikasi yang berlangsung di antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Jadi mungkin contohnya kayak seminar ataupun seperti presentasi dalam kelas ya. Jadi itu tadi podcast singkat kita pada malam hari ini, dan saya Evan pamit undur diri dan sampai jumpa di Tiba-Tiba Podcast selanjutnya. Bye bye. Thank you. Aku nanya gini materinya bacanya apa dong? Hah? Enggak, aku nanyain yang kue kirim aja. Mau aku di sini. Ya kue sambil Laptopnya aja benerin. Laptopnya terangin cahaya ke. udah mentok nih udah. Hai guys, welcome back to Tiba-Tiba Podcast. Tiga semuanya bilang kayak gitu. Hello guys, welcome back to Tiba-Tiba Podcast gitu. Kamu Biar coba podcast maunya. namanya Tepuk tangan tiba-tiba aja. tenis. Hah? Ya, ini mati lagi coy. Podcast. Tahu saya gitu aja nih. Enggak mau. Iya, Tepuk iya. tangan. Iya, iya. Ya, tangan ya. Iya. Tangan ya. Aku Asada. Gak apa-apa, kenalan dulu. Hah? Ya, ini mati lagi coy. Malam hari ini kita akan membahas mengenai tentang waduh, kayak bintang tamu kita lagi asik semua ini. Oke. Pengertian sendiri. Wah. Lihat. Udah capek. Aku capek nangis. Hah? Ya, ini mati lagi coy. Udah capek lagi nyari kata-kata, udah lancar banget dia. Kan hilang. Astagfirullahaladzim. Kelihatan gak tuh? Baru tuh kental kali. Pajak dia. Ayo dah yuk. Nah, yuk. Nanya aja kayak gini. Nanya. Aku simple, aku kan bisa bikin kata-kata soalnya. Sedangkan membahas sebuah. Benerin dulu mukanya. Ya aku cukupin ya.